Shalom dan selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, kita kembali lagi bertemu di dalam ibadah sekolah minggu kita. Mari kita bernyanyi Kasihnya Seperti Sungai. Seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, kasih Tuhan harus ada di dalam hati kita. Jadi, mari kita tundukkan kepala, kita lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kasih sayang-Mu yang Engkau berikan kepada kami, anak-anak Tuhan. Ya Bapak, sebentar kami akan melakukan ibadah sekolah minggu kami dari rumah kami masing-masing. Berkatilah ibadah sekolah minggu online kami ini Tuhan. Bukalah hati dan pemikiran kami, supaya kami dapat memahami dan menjalankannya. Dan juga untuk Abang Armando yang akan membawakan firman Tuhan, biarlah kiranya Tuhan berkati, dan apa yang disampaikannya dapat kami pahami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik semuanya, kita hari ini kembali lagi mendengarkan cerita Alkitab. Kita kembali lagi mendengarkan firman Tuhan bersama Abang Armando. Hari ini adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan kita baca di dalam Yohanes pasal 6 ayat pertama hingga ayat ke-13. Nah, adik-adik yang sudah bisa membaca, ayo kita buka sama-sama Alkitabnya. Dari Yohanes pasal 6 ayat pertama sampai ke-13. Mari kita membacanya bersama-sama. Adik-adik ikuti aku. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Nah, seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang,
ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, siapa di sini yang pernah sakit? Pasti pernah ya. Abang pernah sakit. Adik-adik pun di rumah pasti pernah sakit. Papa mama pun pasti pernah juga sakit. Abang, adik di rumah semua pasti pernah sakit. Nah, ketika adik-adik sakit, ketika kita sakit, biasanya kita minta tolong sama siapa sih? Iya, biasa kita minta tolong sama orang tua supaya dibawa ke rumah sakit atau ke dokter, ya kan? Tapi sebagai anak Tuhan, pasti kita berdoa dulu kepada Tuhan. Semoga Tuhan mau menyembuhkan penyakitku, kan begitu? Nah, semoga Tuhan mau menyembuhkan, mengangkat sakit penyakit di dalam diriku. Nah, rupa-rupanya hari-hari berikutnya, 2 hari berikutnya, adik-adik sembuh nih misalnya. Sembuh. Wah, bebas dari penyakitnya. Dan kita teringat nih, oh, aku percaya nih, kalau Tuhan Yesus lah yang menyembuhkanku. Karena Tuhan Yesus itu punya kuasa yang betul-betul ajaib. Kuasa yang mampu menyembuhkan anak-anaknya, kita. Ya kan? Karena Tuhan Yesus itu punya kuasa yang ajaib. Nah, adik-adik, jadi Tuhan Yesus itu punya kuasa yang ajaib. Sama seperti kisah di dalam Alkitab, cerita yang kita baca tadi. Pada saat itu, Tuhan Yesus sedang bersama murid-muridnya dan orang-orang banyak di Tiberias. Nah, jadi pada saat itu Yesus naik ke gunung dan orang-orang pun mengikuti Yesus. Tuhan Yesus naik ke gunung. Nah, pada saat mereka di atas gunung, Tuhan Yesus melihat nih ke sekelilingnya. Wah, ternyata banyak sekali orang. Wah. Terus kemudian Tuhan Yesus bilang kepada Filipus, bagaimana agar orang-orang banyak ini, Filipus, mereka ini bisa makan. Filipus ini murid Tuhan Yesus. Bagaimana agar mereka ini semua bisa makan? Kemudian Filipus berpikir, bagaimana ya caranya agar mereka bisa makan? Filipus bingung nih. Roti seharga 200 dinar itu nggak bisa Tuhan Yesus ngasih mereka makan. Palingan rotinya itu hanya dapatnya itu sekitar mungkin kita bikinlah hanya dapat 10 potong misalnya. Nah, itu dibagi-bagi sama 5.000 orang loh adik-adik. 5.000 orang. Wah, bagaimana itu bisa? Kalaupun dibagi-bagi hanya sedikit. Hanya sekecil saja bisa dibagi. Adik-adik, abang mau tanya, kenyang nggak sih kita kalau misalnya kita makan cuma secuil misalnya, secuil roti? Enggak kan? Nggak ada yang kenyang. Paling tidak kita bisa makan 1 buah roti lah gitu ya kan, yang sebesar ini misalnya. Baru bisa kenyang kan? Nah, kemudian Andreas, murid Tuhan Yesus datang nih, bawa. Nih, Tuhan Yesus, aku bawa nih, ada 5 roti dan juga ada 2 ikan di dalamnya. Nah, ada 5 roti dan 2 ikan di dalamnya. Tapi kan Tuhan Yesus, ini pun gak akan cukup loh untuk ngasih orang-orang banyak ini ngasih makan. Coba adik-adik bayangin, 5 roti loh. Cuma 5 roti sama 2 ikan. Untuk dibagi sama 5.000 orang. Bagaimana bisa makan dari 5 roti dengan 2 ikan? Wah, pasti kalau bagi kita pikir nih, gak akan mungkin kan? Gak akan mungkin. Kalau kita pikir-pikir, mana mungkin bisa orang makan 5 roti 2 ikan? Dimakan 5.000 orang. Tidak akan mungkin, mustahil. Nah, tetapi bagi Tuhan Yesus nih adik-adik, 5 roti 2 ikan ini ternyata diubah Tuhan Yesus menjadi banyak sehingga orang-orang itu bisa makan sampai kenyang. Wah, ternyata
Tuhan Yesus yang punya kuasa ajaib itu, punya mujizat di dalam dirinya, dia mampu untuk memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti 2 ikan. Wah, kalau kita pikir-pikir, gak mungkin sih. Tapi bagi Tuhan Yesus, mungkin terjadi. Itu di dalam cerita kita tadi, dalam cerita Alkitab kita tadi. Dan mereka semua, orang-orang banyak itu, makannya sampai kenyang. Dan bahkan sisa 12 keranjang. Sisa 12 keranjang, 12 bakul. Banyak sisanya. Waduh, bagaimana itu? Hebat ya Tuhan Yesus kita, adik-adik. Nah, begitu adik-adik. Kita pun harus percaya bahwa di dalam kehidupan kita, di dalam kita sekolah, ketika kita bermain-main, ketika kita belajar, apapun yang kita lakukan, kita harus percaya nih adik-adik, bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kita dengan kuasa yang ajaib. Ketika adik-adik sakit, Tuhan Yesus akan memberikan kuasanya yang ajaib kepada adik-adik, sehingga adik-adik bisa sembuh. Wah, bisa sembuh. Itu karena kuasa Tuhan Yesus. Karena kuasa Tuhan Yesus yang ajaib, adik-adik bisa sembuh. Nah, kalau adik-adik misalnya mau ikut ujian, udah belajar nih, minta tolong sama Tuhan supaya disertai Tuhan. Wah, ternyata adik lulus ujiannya. Wah, itu juga karena kuasa Tuhan Yesus yang membantu adik-adik. Kita harus percaya kalau Tuhan Yesus punya kuasa yang ajaib untuk menyertai kita, untuk menemani kita setiap harinya. Amin. Nah, mari kita lihat ayat hafalan kita. Kita sudah mendengarkan cerita firman yang sudah dibawakan oleh Abang Armando. Sekarang kita bangkit berdiri, kita bernyanyi Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari apa? Hari Minggu, Hari Tuhan hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Adik-adik, mari kita tutup ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kami firman Tuhan yang begitu indah. Kami percaya kalau Tuhan Yesus punya kuasa-kuasa ajaib yang terus menyertai kami di dalam kehidupan kami setiap harinya. Kami memohon, biarlah Tuhan, Engkau tetap menyertai kami di dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk situasi negara kami, situasi bumi kami ini yang sedang dilanda oleh COVID-19. Biarlah Tuhan tetap menyertai kami, mengasihi kami, melindungi kami, di dalam kami hidup bersama dengan COVID-19. Kami juga berdoa untuk petugas-petugas di rumah sakit yang bekerja merawat pasien-pasien COVID-19, dokter, perawat, terus tenaga kebersihan. Kami memohon Tuhan, biarlah Tuhan yang menyertai mereka. Biarlah Tuhan tetap melindungi mereka, agar mereka bisa menjadi alat Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang yang kena COVID-19. Juga Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah kami, biarlah Tuhan yang tetap menyertai kami ketika kami mengikuti pelajaran secara online. Biarlah kami menjadi anak-anak yang bijaksana
anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memohon biarlah Tuhan yang menyertai kedua orang tua kami ketika mereka sedang mencari nafkah untuk kami. Biarlah Tuhan menyertai melindungi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami landaskan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Mari bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Ikuti Abang ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Terima kasih. Baik, adik-adik yang dikasih Tuhan, tadi kita sudah bernyanyi ya kakak ya, ibu ya. Iya, Bang. Dan sekarang kita sudah di akhir ibadat kita. Jadi, biarlah firman Tuhan dan puji-pujian yang sudah kita lakukan itu dapat kita jalankan di dalam kehidupan sehari-hari ya kak ya. Iya dong. Ya, harus dong. Ya kan anak Tuhan harus melaksanakannya. Jadi ingat 3M juga di dalam kita menjalani kehidupan, menjaga jarak, terus kah? Mencuci tangan. Mencuci tangan. Memakai masker. Oke, sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati. Salam. Shalom adik-adik.